Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbana, lakal hamdu ya hasbana ala hadhihi nikmah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal muslimun, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim wa balaghar rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, salah satu ibadah yang paling tinggi derajatnya dibandingkan ibadah fardu adalah sholat fardu. Dibandingkan haji dan umroh, dibandingkan puasa Ramadan, dibandingkan zakat fitrah, maka sholat fardu ini derajatnya paling tinggi dibandingkan amalan-amalan fardu yang lain. Begitu pula hadirin yang dirahmati Allah, pahala yang Allah janjikan, yang disediakan Allah bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah, sungguh tidak boleh kita abaikan. Begitu besarnya ganjaran yang Allah berikan bagi orang yang mengerjakan sholat berjamaah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatul jamaah afdalu min sholatil fajr bisab'ina wa isrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama ketimbang sholat sendiri dengan keutamaan 27 derajat. Andai kata kita datang ke satu gedung ada lantai 27, maka akan jauh jaraknya antara lantai pertama dengan lantai ke-27. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah, jarak antara satu lantai dengan lantai yang lain 500.000 tahun perjalanan. Itulah di antara keutamaan sholat berjamaah. Namun demikian, ada aturan mainnya, ada tata caranya yang mesti kita paham, yang mesti kita tahu ilmunya, biar kita mendapatkan ganjaran yang luar biasa tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua kelompok. Pertama ada makmum masbuk, dan yang kedua ada makmum muwafiq. Apa itu makmum masbuk? Bahasa gampangnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kenal dengan makmum yang ketinggalan. Imam sudah takbiratul ihram, imam sudah baca Fatihah, atau imam udah ruku, udah sujud, kita baru datang dari tempat wudu, ketinggalan. Itu secara gampangnya. Tetapi secara hukum fikih, apa itu makmum masbuk? Man lam yudrikhu zamanun qira'atul Fatihah qabla ruku'il imami. Makmum masbuk itu orang yang tidak sempat baca Al-Fatihah, orang yang tidak sempat baca Al-Fatihah sebagian atau seluruhnya sebelum imam ruku, maka itu yang disebut makmum masbuk. Apa yang mesti dilakuin makmum masbuk biar dapat hitungan 1 rakaat? Maka umpama hadirin yang dirahmati Allah, dalam sholat yang bacaannya jahar, dalam sholat yang bacaannya kencang, semisal maghrib, isya, subuh, umpama kita datang, imam udah baca surat Al-Fatihah, kita masuk ke ruangan masjid, imam udah baca surat sunnah. Apa surat sunnahnya? Banyak, di antara 113 surat, silakan pilih. Maka umpamanya imam baca surat Al-Ikhlas, Kul huwallahu ahad, Allahus samad,
kita baru takbiratul ihram, Allahu Akbar. Imam kelar, walam yakul lahu kufuwan ahad. Imam ruku, tapi kita baru baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca Fatihah, Bismillah doang. Apa yang mesti dilakuin makmum masbuk nih? Kejar imam. Imam ruku, kita kejar imam. Bisa ruku bareng imam dan tumak ninah bareng imam, dihitung dapat 1 rakaat. Jangan selesaikan bacaan Fatihah. Sebab kalau kita selesaikan bacaan Fatihah, ketika kita kelar baca Fatihah, imam udah bangkit dari ruku, kita baru ruku, nggak ketemu, maka ini nggak dihitung dapat 1 rakaat. Maka nanti di akhir salam, imam salam, kita mesti nambah lagi 1. Banyak yang kami ngalami di sebelah kami sholat di rest area, di mana dia masbuk, nggak dapat ruku bareng imam dan tumak ninah bareng imam, tapi di akhir-akhir dia ikut salam, imam salam dia ikut salam. Ini nggak dapat dihitung 1 rakaat, kurang rakaatnya. Maka di akhirat jangan tanya mana pahala sholat saya, sahnya saja tidak, karena kurang rakaatnya. Maka makmum masbuk, hadirin yang dirahmati Allah, berapapun ayat yang kita baca dalam Fatihah, 1 kah 2 kah, langsung kejar imam ruku. Imam ruku kita bisa bareng dengan imam beserta tumak ninah. Apa itu tumak ninah? Berhenti sejenak, seukuran baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dapat 1 kali aja, itu udah tumak ninah bareng imam, dihitung 1 rakaat. Yang enggak dihitung 1 rakaat, andai kata imam ruku, kita masih berdiri ngelarin baca Fatihah, imam i'tidal bangkit dari ruku, kita ruku, ini enggak ruku bareng sama imam dan tumak ninah bareng sama imam, enggak dihitung 1 rakaat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, satu ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat ada 124.000, yang paling tinggi-tingginya derajat sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka wajar kalau Rasul berhalangan ngimamin sholat yang gantiin Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Satu ketika kesibukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq berdakwah, beliau ketinggalan sholat berjamaah di Masjid Al-Madinah. Begitu di perjalanan, tergesa-gesa Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nabi sedang ruku, tapi ketika Nabi mau bangkit dari ruku, pundak Nabi ditekan oleh malaikat Jibril, sehingga Rasulullah nggak bisa i'tidal, nggak bisa bangkit dari ruku. Mau bangkit, Allah, Allah. Saat itu bangkit dari ruku, lafadznya Allahu Akbar, belum sami Allahu liman hamidah. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk ke dalam masjid, Sayyidina Abu Bakar ngucapin Alhamdulillah, masih dapat 1 rakaat bareng Nabi. Takbiratul ihram, Sayyidina Abu Bakar kemudian ruku. Maka saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala bilang kepada malaikat Jibril, Jibril, bilangin amba kekasihku Muhammad, ganti lafaz Allahu Akbar dengan sami Allahu liman hamidah. Maknanya sami mendengar, Allahu Allah yang maha mendengar, hamidah orang yang memujinya. Maksudnya siapa? Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Allah mendengar orang yang memujinya. Ketika masuk ke dalam masjid, Sayyidina Abu Bakar bilang, Alhamdulillah masih dapat 1 rakaat bareng Nabi. Sejak saat itu lafaz i'tidal Allahu Akbar diganti dengan sami Allahu liman hamidah, sampai sekarang, sampai hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah, ini pertama makmum masbuk. Yang kedua, dalam berjamaah ada namanya makmum muwafiq. Apa itu makmum muwafiq? Makmum yang sejak awal di belakang imam, yang sejak awal nggak ketinggalan. Imam takbiratul ihram, dia takbiratul ihram. Imam baca doa iftitah, dia baca doa iftitah. Imam baca Fatihah, dia diam. Hukumnya begitu. Imam baca surat sunnah sesudah Fatihah, baru kita baca Fatihah.
Imam belum kelar baca surat sunnah, ikutin dalam hati kalau kita hafal. Kalau nggak hafal, dengerin aja, udah dapat pahala. Tapi imam muafik nih, hadirin yang dirahmati Allah, imam baca surat sunnah, dia diem aja. Imam ruku, dia baru sadar, oh iya belum baca surat Fatihah. Mungkin sholatnya ngelamun, sholatnya mikirin kerjaan, sholatnya mikirin rumah tangga, sholatnya mikirin ini, mikirin itu. Sampai imam ruku dia belum baca surat Al-Fatihah. Maka makmum muafik nih yang dari awal udah ikut imam, apa yang mesti dilakuin? Apa kejar imam seperti makmum masbuk? Jawabannya tidak. Kalau makmum muafik, selesaikan bacaan Fatihah kita dulu. Tapi imam udah ruku, enggak masalah. Tapi imam udah sujud, enggak masalah. Kelarkan bacaan Fatihahmu karena status kita muafik. Dari awal udah ikut imam, tapi karena kita sholatnya ngelantur, sholatnya ngelamun, kita nggak sempet baca Fatihah. Sampai kapan batasnya toleransi? Dapat 1 rakaat, selesaikan bacaan Fatihah kita sebelum imam bangkit dari sujud yang kedua. Ketika imam masih ruku, selesaikan aja Fatihah kita. Ketika imam sujud, selesaikan Fatihah kita. Kelar, kejar. Kita ruku, kemudian sujud. Sampai kapan batas toleransinya? Masih dihitung 1 rakaat sebelum imam bangkit dari sujud yang kedua di rakaat pertama. Kalau imam sudah bangkit dari sujud yang kedua, kita belum kelar baca Fatihah, siratal, belum kelar juga, udah berdiri aja. Udah gak dihitung dapat 1 rakaat, nambah nanti. Setelah salam baru kita tambahin lagi. Maka yang sering kejadian nih makmum masbuk kita ngalamin. Atau juga kita ngalamin makmum muafik. Hadirin yang dirahmati Allah. Ada yang berpikir, ya kemarin-kemarin gue begitu lagi tuh masbuk. Berarti kurang dong rakaatnya. Kodok, sholatnya dikodok. Niatnya kodok bagaimana? Ya kalau zuhur sholatnya sholli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati, kodokan lillahi ta'ala. Dikodok. Hadirin yang dirahmati Allah, karena ini ibadah yang paling penting dalam agama kita. Sholat yang paling utama. Kalau sholatnya baik, maka puasanya baik, diterima. Kalau sholatnya baik, haji umrohnya diterima. Kalau sholatnya baik, zakat infak sedekahnya diterima. Jadi barometer ini sholat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dapat dipahami, dapat tambahan ilmu, bisa didakwahkan lagi sama keluarga kita di rumah. Bilangin anak kita yang laki, biar ini ilmu bermanfaat, kita meninggal dunia terus dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bil ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.